Warm welcome to our virtual graduation ceremony for the class of 2021. We will celebrate the graduation of our students. At the heart of Bandung City, Indonesia, lies an academe that withstood the test of time. It is founded on faith, integrity, and knowledge. A holistic, integrative, transformative school, Sekolah Kristen Trimulya. An educational institution with a vast area, with a strong structure, as reflected through the teachers. The home of SMPK Trimulya alumni and students, where learning for life is fun, where dreams are realized to the next level. Shalom, dear parents, graduating students, teachers, and guests. Welcome and thank you for joining in our virtual graduation ceremony for this school year 2020-2021. For the graduating students, on behalf of the SMPK teaching force, I'm very pleased to have this opportunity to witness your growth over these past 3 years. Due to the pandemic, this is our second virtual graduation ceremony, and it indeed made life unpredictable for all of us. We hope that this pandemic will be over soon. Nevertheless, we have continued on teaching learning journey, and with that, I'd like to express my happiness for your achievement and triumphs. We believe that God will always be with us and keep us in His perfect plans. Together, let us make beautiful memories and be a part of the SMPK virtual graduation ceremony, Batch 42, Class of 2021. God bless you. Shalom everyone, we are glad that you can join with us in this graduation ceremony. Even we are not physically united, but I believe that it will not less our gratitude to give thanks to God and celebrate our happiness. Let's begin our worship today with the recognition that our help is in the name of the Lord who made the heaven and earth. Let's pray. Dear Father in heaven, we are truly grateful and thankful of your grace in our lives, especially on this day in which we celebrate the success of our students in graduating from junior high school. In the midst of this ongoing pandemic, students, teachers, and parents all work hard to get through with their daily lives. But your grace strengthens us and help us adapt with this new situation in order to deliver our children to the next step in their lives. Thank you for your kindness that you have given us along this journey. Today, we want to thank you. Please guide our event from its beginning to its end. All honor and glory to God forever and ever. Thank you, Father. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Our call to worship comes from Psalm 100, verse 1 and 2. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Shalom, how are you all today? Is there joy in your heart? With grateful heart in the presence of the Lord, let us all prepare ourselves, prepare our heart and mind to take part in this graduation service. Let's sing together with the lion.
your hand. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Shalom, segenap orang tua murid dan para siswa-siswi yang Tuhan kasih dalam keluarga besar SMP Trimulya. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dan ungkapan syukur kami pada pagi ini kami naikkan kepadamu. Dan biarlah Engkau berikan firman-Mu untuk menuntun hari esok anak-anak kami juga hidup kami. Dan biarlah Roh Tuhan yang membukakan kebenaran itu dan memberikan pembaharuan dalam hidup kami.
Kami bersyukur berdoa untuk kesempatan kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari 2 Petrus 1 ayat 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sampai demikian firman Tuhan, berbahagialah saudara dan saya yang mendengar terlebih melakukannya. Saudaraku yang terkasih, hari ini mari kita renungkan siapakah diri kita. Ada generasi X bagi mereka yang lahir sebaya dengan saya. Tahun 61 sampai 80 semua terkategori generasi X. Yang lahir sebelum tahun 61, emak engkong kita adalah generasi baby boomers. Setelah generasi X ada generasi Y, 81 sampai 94 tahun kelahiran. Lalu kemudian generasi Z yang hari ini menjadi generasi milenial, yang diperkirakan generasi ini lahir antara tahun 95 sampai 2010. Dan kemudian ada generasi Alpha, generasi Beta, Gamma, dan seterusnya. Saudara-saudara, kaum milenial, kaum yang disebut generasi Z ini ada di tengah-tengah kita, dan itu mungkin sebagian adalah para wisudawan, wisudawati yang hari ini menyatakan next level. Karena setelah SMP akan melanjutkan studi ke SMA. Mari kita renungkan dalam saat ini. Apakah hari ini, hidupku ini, sudah menjadi orang yang seperti aku harapkan? Para orang tua memikirkan juga apakah hari ini apa yang kita harapkan, kita cita-citakan terwujud dalam hidup kita, dan kita menjadi sosok orang yang kita harapkan itu. Tapi pada saat ini kita lebih merenungkan, lebih mendasar, yaitu apakah hari ini hidupku sudah menjadi seperti yang Tuhan mau. Saudara dan saya hidup di tengah zaman now. Dan ternyata peradaban manusia yang maju, yang menawarkan kesenangan, kemudahan, semua serba cepat. Modernitas hidup manusia ternyata berbanding terbalik. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Artinya peradaban yang makin maju tidak membuat hidup manusia lebih baik di hadapan Allah. Juga tidak lebih baik hidup manusia di hadapan sesamanya. Dan anehnya bukan, di tengah teknologi komunikasi yang begitu gampang kita dapatkan, justru kita kehilangan komunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dan ironisnya terjadi di dalam rumah tangga kita. Saudaraku, apa yang kita amati pada saat ini? Kita ada di zaman yang berubah begitu cepat. Teknologi itu telah mengubah berbagai dimensi kehidupan, dan hari ini terbentuk berbagai marketplace, platformnya itu semua serba digital, dan menggerus apa yang disebut tempo dulu. Saudaraku yang terkasih, para orang tua mungkin masih ingat zaman kita masih menantikan siaran televisi. Kita harus bersabar sampai 4:30 sore televisi baru ada, dan hanya satu channel TVRI. Kalau kita tonton sepenuhnya sepanjang hari, maka 11:30 malam siaran itu akan berakhir. Siaran itu dimulai dengan lagu Indonesia Raya, diakhiri dengan rayuan Pulau Kelapa. Tapi itu dulu. Sekarang setiap saat, setiap waktu kita mencari
hiburan yang sesuai dengan selera kita. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, semuanya tersedia di depan kita. Karena apa? Teknologi telah mengubah segalanya. Yang kedua, saudara, kita melihat hari ini, saya sebutkan tadi, lahir generasi milenial. Generasi Z, generasi yang menjadi mayoritas peradaban baru yang menentukan akan masa depan itu. Dan generasi ini menuntut semuanya serba cepat, akurat, dan terintegrasi satu sama lain. Dan kita dituntut untuk menjadi a multitasking person. Satu orang dengan berbagai kemampuan dan dituntut mengerjakan dalam waktu yang sama. Tidak gampang, bukan? Tapi itulah tuntutan generasi now. Yang ketiga, semua berbasis dari internet. Kita sebut Internet of Things. Sejak teknologi gelombang ketiga mulai, dan dunia ini memasuki masa smart device yang mendorong karya kolaboratif. Sekarang ini ada smart shopping, smart city. Nanti berikutnya ada smart car, dan lain sebagainya. Yang semuanya based on internet. Saudara-saudaraku yang terkasih, ditambah dengan datangnya pandemi COVID-19, membuat ada suatu akselerasi, ada suatu percepatan perubahan itu, yang merubah area mulai dari kebiasaan, cara berpikir kita, bahkan merubah akan pola hidup kita. Saudara dulu kemana-mana biasa membawa parfum. Tapi sekarang kemana-mana membawa hand sanitizer. Kemana-mana saudara bisa menyatakan senyum yang sumringah itu, yang membuat orang senang. Tapi sekarang senyumnya tak kelihatan. Antara senyum dan mencibir semuanya tertutup dengan mask kita, yang kita sebetulnya tidak tahu dan menebak apa yang dia rasakan. Area perubahan bukan hanya pada area kebiasaan, tapi pada mindset, pola pikir kita. Di era new normal ini ada banyak hal yang tidak bisa kita terapkan. Yang dulu bisa kita terapkan, sekarang tidak lagi. Dan itu ada di berbagai dimensi kehidupan. Saudara-saudara, kita sebutkan kalau dulu kita bertemu orang yang kita sukai, kita sayang, kita hormati. Kita berjabat tangan. Dan orang yang kita sukai itu barangkali menepukkan tangan di pundak kita. Sekarang kita harus melupakan itu semua. Mereka hanya memberikan salam terbatas. Karena apa? Dalam mindset yang ada pada hari ini semuanya takut ketularan COVID-19. Dan kita semua hidup dalam kecurigaan, demam, jangan-jangan COVID, batuk, jangan-jangan COVID, linu-linu, jangan-jangan COVID, semua kita kaitkan dengan COVID-19. Dan itu merubah mindset kita, bukan? Yang lebih mendasar, saudara, merubah life structure kita. Merubah pola hidup kita. Dan itu semua diakselerasi perubahan itu sejak hadirnya pandemi COVID-19. Di mana life structure itu menentukan tujuan hidup, arah hidup, dan makna hidup seseorang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa masalah kita? Masalah kita pada hari ini adalah kita seringkali tidak tahu arah dan tidak mengerti. Hidup sebetulnya ini harus dibawa kemana dan diisi dengan apa? Saudaraku, mengapa kita itu kehilangan arah? Yang pertama, saudara, memang hidup kita barangkali adalah no direction, tidak ada arah. Karena kita tidak punya passion, no direction, no passion, yang semua berjalan aktivitas rutin dan kita sebetulnya sangat bosan dengan aktivitas itu. Karena apa? Hidup ini tanpa arah. Sudah berapa lama kita merasakan hidup tanpa arah, rutinitas pagi, sore, siang dengan aktivitas itu lagi dan itu lagi. Ketemu orang itu lagi dan itu lagi. Masalah yang kita hadapi itu lagi dan itu lagi. Dan kapan selesainya kita tidak tahu.
sehingga kita hidupnya no direction. Tidak ada arah. Seperti kita hidup di tengah kegelapan yang kita tidak mengerti kemana kita melangkah. Yang kedua, saudara, mengapa kita kehilangan arah dalam hidup ini? Yang kedua adalah kita memiliki hidup yang sifatnya wrong direction. Kita punya arah, tetapi arahnya itu salah. Seandainya sebuah mobil itu kecepatannya sangat tinggi, bahan bakar penuh, melaju begitu cepat ke satu arah. Tapi celakanya arahnya itu melenceng, bukan arah yang sebenarnya. Sehingga makin dia melaju, makin banyak bahan bakar yang dia punya, makin jauh dari tujuan yang sebenarnya, bukan? Seseorang yang pandai, seseorang yang memiliki segala sesuatunya bekal cukup untuk hari esok, bahkan memiliki popularitas, tetapi memiliki the wrong direction. Semakin hebat dia, semakin meluncur ke arah yang salah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kemanakah arah hidup kita? Dalam tahap demi tahap yang kita jalani menyongsong hari esok, dan hari ini kita berkata to the next level. Level yang bagaimana? Level pada arah yang salah? Atau kita sama-sama sebetulnya tidak pernah meningkat dalam level kehidupan kita dari dulu itu dan itu lagi? Firman Tuhan mengajak saudara dan saya hari ini, di mana Allah menghendaki setiap orang yang percaya tumbuh kembang, sehingga dia mampu memberi yang terbaik. Ada satu makna hidup yang jelas, sehingga ketika dia meninggalkan dunia ini, hidupnya memberikan buah, dan buah-buah itu sangat indah. Tulisan surat 2 Petrus. Dalam ruang lingkup ketika zaman ini mencapai pada suatu akhirnya, dengan segala tanda-tanda zaman yang Allah berikan sebagai satu peringatan, di mana hari Tuhan itu seperti pencuri. Tidak ada yang tahu kapan akan terjadi, tetapi hari Tuhan sewaktu-waktu akan tiba pada saat yang kita tidak sangka, di mana Kristus datang kembali yang kedua kali. Siap atau tidak siap, kita harus menghadapnya di dalam tahta kemuliaan yang dinyatakan. Dan apakah hidup kita yang terjadi pada saat itu? Sehingga surat Petrus mengajak jemaat untuk bersama-sama menyiapkan diri untuk memiliki hidup rohani yang utuh, yang integrated, yang selalu bertumbuh. Dan bertumbuh itu bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi dalam area practical life, dalam area karakter, kesalehan, kasih kepada saudara seiman, tapi juga bukan pada saudara seiman saja, bahkan kepada semua orang. Saudara-saudara, seorang pujangga Inggris bernama C.S. Lewis mengatakan area yang harus di situ kita memberi buah adalah area bios dan zoe. Bios diartikan hidup, zoe diartikan hidup, tapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Bios adalah hidup jasmani, kita tumbuh kembang. Tapi zoe adalah bicara soal hidup rohani yang terkait dengan aktivitas ibadah dan lain sebagainya. Saudara, tugas kita bertumbuh di area mana? Kerap kali kita berkata kita bertumbuh di area zoe. Kita harus rajin beribadah ke gereja dengan segala aktivitas rohani. Bertekun dalam Alkitab, betul, tidak ada yang salah. Tetapi panggilan Tuhan itu ternyata secara utuh bukan hanya area rohani saja, bukan hanya area zoe saja, tetapi area bios, hidup nyata, the real life, di mana saudara dan saya sedang ada di area zaman now, dengan perubahan yang begitu cepat ini. Saudaraku yang terkasih, para wisudawan, wisudawati, para orang tua yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi langkah konkret kita yang harus kita lihat dan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang menuju the next level itu? Yang pertama, saudara,
Mari kita menjadi long life learner. Menjadi seorang pembelajar itu seumur hidup. Ada pepatah mengatakan never too old to learn. Belajar itu tidak pernah kita terlalu tua. Kita bukan sekedar belajar dalam sekolah secara formal, tapi belajar di kancah kehidupan yang nyata ini. Dan disitulah kita belajar untuk hidup yang memiliki direction, di mana direction arah kita adalah direction yang muaranya pada God's direction, arah yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita harus minta dengan rendah hati pimpinan Tuhan untuk hidup kita ini kemana. Saudaraku, para wisudawan, wisudawati, umur saudara barangkali 13 sampai 15 tahun. Mungkin ada yang 16 tahun. Marilah kita pikirkan untuk hari esok yang akan saudara lalui. Saya hari ini juga memikirkan sisa hidup saya tinggal berapa lama saya tidak tahu. Tapi dalam waktu yang terbatas, tantangan yang berat dan kapasitas yang Tuhan titipkan, apa yang harus saya lakukan? Maunya Tuhan apa dengan hidup saya? Saudara yang diberikan kepandaian, apakah sekedar arah Tuhan maksudkan itu supaya orang mengagumi hidup saudara? Saudara yang diberikan kelimpahan secara materi, apakah sekedar arah hidup saudara? Sekedar menikmati saudara bisa jalan-jalan ke luar negeri, membeli barang yang lebih mewah dari rata-rata biasanya. Tetapi God's direction punya maksud dan tujuan yang lebih jauh dari apa yang kita pikirkan. Tuhan memberikan perlengkapan hidup, memberikan plus point sehingga saudara punya nilai plus di atas rata-rata. Apa yang maksud Tuhan? Di balik kepandaian, berbagai atribut talenta yang kita punya, Tuhan punya arah melengkapi saudara dan saya untuk suatu tujuan, yaitu saudara melayani dan memuliakan namanya. Ingatlah saudara, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, dia berbuah lebat. Tetapi barang siapa yang tinggal di luar aku, dia tidak dapat berbuat apa-apa." Back to God direction. Kembali ke arah yang Allah kehendaki. Sehingga perjalanan saudara dan saya mengalami makna hidup. Dan kita tidak menyesal menjadi diri kita. Bahkan kita mengalami sukacita damai. Di tengah tantangan zaman yang sangat berat dan zaman yang makin bengkok ini. Yang kedua, saudara, kita perlu memiliki hidup yang time properly. Apa itu time properly? Saudara, waktu ujian mengerjakan soal-soal ujian, pada waktu yang disediakan dan ruang yang ditetapkan. Ketika kita mengerjakan soal-soal itu, dan waktunya habis, maka kita harus menyerahkan lembaran ujian kita kepada guru. Dan kita harus meninggalkan ruangan itu. Tetapi celakanya, saya juga jujur mengakui, saya baru ingat cara mengerjakannya setelah soalnya itu saya kembalikan, setelah jawabannya itu saya serahkan. Ini yang saya sebut tidak time properly. Ketika kita diuji, di waktu yang disediakan itulah harus muncul jawaban yang tepat. Di waktu yang disediakan, disitulah kita bekerja, berjerih lelah, mempresentasikan apa yang kita pelajari. Dan kita harus mengerjakan ujian itu dengan terbaik. Saudara, time properly ini dibutuhkan. Orang yang mampu bekerja secara akurat. Orang yang mampu memberikan jawaban di saat yang tepat dan tidak terlambat. Itulah time properly. Kita bisa time properly, harus melatih diri dengan ketekunan. Harus membuka pikiran, mindset kita dengan berbagai hal yang berkembang pada tren hari ini. Tetapi juga harus balance dengan apa yang Alkitab ajarkan sehingga kita tidak terbawa oleh arus zaman ini. Dan kita efektif memberi jawaban pada saat yang tepat. Banyak orang pandai tapi tidak time properly.
tidak ada gunanya. Banyak orang yang hebat tetapi tidak time properly, kehebatannya itu akan meaningless, useless. Sehingga dibutuhkan dalam kehidupan kita berlatih untuk time properly. Yang ketiga, saudara, adalah effective cost. Effective cost ini bukan berarti dikaitkan dengan uang, tapi saya bilang dikaitkan dengan hidup kita. Mari kita mengenali secara objektif kapasitas, talenta yang Tuhan titipkan itu apa. Dalam proses perkembangan pertumbuhan kita di masa remaja, kita kenali diri kita apa yang Tuhan berikan sebagai nilai plus itu. Maka disitulah kita harus kembangkan secara maksimal. Saya pribadi, kalau boleh sharingkan, saya kuat di logika tetapi lemah di art. Teori otak kiri, otak kanan barangkali mengatakan otak kiri, otak yang logik itu saya kuat. Tetapi otak kanan, otak yang menyangkut art dan emosi itu, maaf, saya tidak sebaik orang yang rata-rata. Sehingga apa yang saya rasakan? Saya kuat di matematik, fisika, ilmu pasti. Tetapi di bidang art saya sangat lemah sekali. Menggambar durian hasilnya gambar sawo. Gambar ayam hasilnya gambar kuda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita kenal diri kita, saya melihat diri saya tidak mungkin punya cita-cita jadi komponis, musisi. Andai saya bertekun main piano, bisa enggak saya menjadi sekaliber seperti Johann Sebastian Bach atau Mozart? Mungkin bisa. Tapi perlu waktu 100 tahun untuk belajar. Sementara hidup saya, kata Alkitab, 70-80 tahun. Jadi tidak efektif cost. Ketika saya berjerih lelah, berjuang, tapi bukan di situ diri saya. Dan pada masa remaja inilah, saudaraku, kenalilah siapa dirimu. Dan nilai plus apa yang Tuhan titipkan dikembangkan secara maksimal, itulah effective cost. Kita jangan mimpi seolah-olah orang yang kuat di ilmu pasti itu menguasai segala-galanya. Tidak, saudara. Kalaupun kita hebat di satu titik, kita hanya salah satu alat dari sekian banyak alat yang Tuhan punya. Saya menjadi guru, mengajar, mulai tahun 90 sampai dengan hari ini lebih kurang 30 tahun. Tidak selalu orang-orang dengan basis ilmu pasti lebih hebat. Itu paradigma kuno, saudara. Jangan minder, jangan kecil hati. Bakat setiap orang itu beda. Effective cost setiap orang itu beda. Memang kalau Tuhan berikan kemampuan di situ, mari saudara tumbuh kembang di bidang ilmu pasti. Kalau Tuhan berikan di art, kemampuan saudara di bidang seni, tidak ada yang salah dengan hidup saudara. Saudara akan menjadi orang yang berkembang maksimal sesuai dengan kapasitas, karakter, identitas saudara. Ini yang disebut effective cost. Tetapi ingatlah, saudaraku, satu kali Tuhan memakai saudara, tidak mungkin kita menjadi seorang yang sifatnya one man show. Semua harus bergantung dengan diri kita, tidak mungkin. Kita hanya salah satu bagian dari sekian banyak bagian. Seorang pemain sehebat Cristiano Ronaldo, dia tidak ada artinya ketika ditaruh di bawah mistar gawang, bukan. Dan dia tidak ada artinya ketika dia berjuang seorang diri menggiring bola. Dia tidak akan pernah menjadi pemain terkenal. Tapi perlu ada satu teamwork. Ada wingback kiri, wingback kanan, ada defender, ada kiper, dan lain sebagainya. Dan seorang Cristiano Ronaldo hanya salah satu pemain dari 11 pemain itu. Kalau Tuhan berikan nilai plus, kita menjadi efektif ketika kita bisa bergandeng tangan, bekerja sama, membentuk satu tim yang baik. Agar hal yang terbaik itu hadir dalam kehidupan saudara, dan nama Tuhan itu dipermuliakan. Apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan,
Apa yang Allah kehendaki di tengah tantangan hidup yang makin berat dan kesempatan makin terbatas? Maunya Tuhan apa? Tuhan menghendaki bukan kita menjadi orang yang hebat menurut kita, tapi Tuhan menghendaki agar kita dengan rendah hati mau dipakai menjadi alat yang efektif di tangannya untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga hadir dalam kehidupan saudara. Hidup yang berbuah lebat, hidup yang berguna bagi bangsa dan negara kita, juga bagi gereja Tuhan tentunya. Sehingga tidak sia-sia saudara hadir dalam hidup di dunia ini. Ada buah, dan buah itu tinggal tetap dan bernilai kekal. Untuk itu saudara, kita perlu tumbuh kembang selalu to the next level. Sampai kapan? Never too old to learn. Kita tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Maju lagi, dan maju lagi. Selangkah lebih maju lagi, selangkah lebih maju lagi. Tinggalkan masa SMP, memasuki masa SMA. Suatu kali saudara meninggalkan masa SMA, memasuki masa kuliah. Satu kali saudara meninggalkan masa kuliah, memasuki dunia kerja. Dengan segala tantangan, paradigma, yang mungkin itu generasi alfa, beta, gamma. Dan disitulah Tuhan sedang tempatkan saudara. Tetapi basically Allah menghendaki supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang bertumbuh berkembang, berbuah lebat bagi kerajaannya. Maukah saudara selamat menyongsong hari esok? Tuhan membuka jalan untuk masa depan saudara, dan kiranya saudara merespon panggilan Tuhan melalui kehidupan yang saudara jalani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah segenap siswa-siswi dalam wisuda kali ini. Engkau mengetahui pergumulan hidup, Engkau mengetahui luka-luka hidup, Engkau mengetahui ketawarhatian menghadapi hari esok. Mari Engkau melawat satu persatu daripada para siswa-siswi ini, dan biarlah kami merasakan akan zaman Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membuka jalan untuk hari esok putra-putri kami. Kami berseru berdoa untuk masa depan dan hari esok mereka, supaya menjadi generasi yang lebih baik dari generasi zaman ini, memuliakan nama Tuhan, menjadi buah sukacita bagi papa dan mama. Engkau menuntun hari lepas hari hidup kami, ya Tuhan, dan biarlah tidak ada satupun yang terhilang daripadamu, yang hari ini kami diwisuda pada angkatan ini. Kami berseru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Amin. Ladies and gentlemen, distinguished audience and graduating students, we will now commence with the 42nd SMPK Trimulya graduation ceremony by singing our national anthem, Indonesia Raya. Please rise.
You may now take your seat. Please welcome our board member, Penatua Priska Yustika, followed by our Deputy Director, Mr. Willy Virga Hidayat, and our Headmaster, Mr. Ferven, as they deliver their respective messages. Shalom Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menyelenggarakan acara wisuda secara virtual ini. Tahun ini kita merupakan tahun yang kedua untuk menyelenggarakan wisuda secara online ini. Semuanya ini untuk keselamatan, kesehatan, dan kebaikan kita bersama. Karena itu marilah kita tetap harus bersabar menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga semuanya ini tidak mengurangi rasa sukacita bagi kita semua. Para siswa dan siswi yang lulus jenjang pada tahun ajaran 2020-2021 ini adalah angkatan yang pertama yang mengalami 1 tahun ajaran full dengan program home-based learning. Tentu tidak mudah perjuangan anak-anak untuk belajar secara online ini. Karena itu kita perlu untuk memberikan satu apresiasi yang tinggi bagi mereka, para bapak dan ibu yang ada di rumah, kiranya dapat memeluk mereka, menepuk bahu anak-anak, supaya mereka juga memiliki satu sukacita dan kebanggaan tersendiri. Sebagai orang-orang beriman, kita tentu percaya bahwa kondisi ini semua terjadi atas seizin Tuhan, yang suatu hari nanti mungkin kita akan mengerti di balik kejadian ini ada sesuatu yang terbaik bagi kita sesuai dengan rencana Tuhan. Dunia sedang membicarakan suatu era baru, yaitu era masyarakat digital atau sering disebut dengan era revolusi industri 4.0. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, dengan tanpa disadari masyarakat dunia sudah bermigrasi ke dalam era tersebut. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak didik generasi Y, Z, dan para milenial ini keluar dari tekanan perubahan yang datang secara tiba-tiba, yaitu dengan cara beradaptasi secara cepat dan bersama-sama. Biarlah kita dapat menyesuaikan semuanya ini, dan seperti yang diprediksi oleh para ilmuwan yang memprediksi COVID-19 dari suatu pandemik akan menjadi sebuah endemik, yang artinya virus ini akan selalu ada bersama-sama di dalam sebuah populasi. Nah, jika prediksi ini benar, maka kita semuanya tidak akan bisa kembali ke masa sebebas dan senyaman sebelum tahun 2020. Di tangan anak-anak generasi inilah peran utama era masyarakat digital akan dimainkan. Program home-based learning yang telah mereka alami merupakan training alami bagi mereka. At least ada 3 kemandirian yang dapat mereka peroleh, yaitu 1, mandiri belajar. Belajar tidak harus selalu berangkat ke sekolah. Yang kedua, mandiri mengelola diri. Tetap semangat, mereka harus tetap semangat mengatasi rasa jenuh untuk menggali ilmu-ilmu yang baru. Ketiga, mandiri untuk mencari solusi yang positif atas segala kendala dan problem yang mereka hadapi. Dalam era globalisasi teknologi komunikasi, dunia klasikal telah berubah menjadi dunia digital. Seakan-akan dunia itu menjadi satu wilayah global tanpa batas geografis.
Maka itu, anak-anak perlu dipertajam di dalam hal yang pertama adalah integritas dan attitude. Attitude jauh lebih berharga dibanding aptitude, yaitu bakat. Jika attitude sudah cacat, mau lari kemana lagi? Seluruh dunia akan mencatat dengan rekam jejaknya. 2. Iman yang kuat untuk dapat memilah mana yang benar dan mana yang salah. Orang tua mungkin tidak dapat mengenal dengan siapa mereka bergaul. Yang ketiga, kuasai intelektual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan artificial intelligence sebagai modal ilmu yang penting bagi mereka. Yang keempat, kembangkan dan latih kemampuan komunikasi dengan skill yang baik. Akhir kata, yayasan mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah memberikan kepercayaan. Juga terima kasih untuk para guru dan staf yang ada di lingkungan sekolah yang telah bekerja lebih berat ketika program home based learning ini diadakan. Juga selamat sekali lagi kepada para anak-anak didik yang telah lulus jenjang, dan jangan lupa tetap semangat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Go to the next level. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang telah memberkati kita semua. Amin. Shalom para siswa yang terkasih dalam Kristus. Sungguh hari ini tentunya menjadi hari yang berbahagia buat kalian semua ya, di mana kalian telah berhasil menyelesaikan satu lagi jenjang studi di masa SMP. Sesaat lagi kalian akan melangkah ke masa SMA. Tentunya tantangan di masa SMA akan lebih berat dibanding masa SMP ini. Jangan lupa, kalian semua memiliki potensi yang luar biasa. Tuhan sudah menitipkan talenta untuk setiap kalian. Tugas kalian semua adalah menggali dan menemukan talenta apa yang Tuhan sudah berikan pada setiap kalian. Di masa SMA akan ada banyak pengalaman baru, akan ada banyak tantangan baru. Pandemi tentunya menjadi suatu halangan dan hambatan saat ini, sehingga mau tidak mau kita pun harus terpisah secara jarak. Kelas-kelas pembelajaran harus dilakukan secara online, termasuk hari ini pun wisuda kalian harus berjalan secara online pula. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan buat kita semua. Terus berpegang pada pimpinan dan penyertaan Tuhan, karena Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, Pak Willy mengucapkan selamat untuk keberhasilan kalian. Dan juga tidak lupa, Pak Willy juga ingin menyapa Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Sungguh hasil kerja kalian luar biasa. Perjuangan kalian luar biasa. Terbukti hari ini kita kembali melepaskan siswa-siswi untuk boleh menyelesaikan jenjang studi SMP ini. Segala jerihlah kalian, segala usaha kalian, segala tenaga yang kalian curahkan dan perhatian khususnya untuk putra-putri anak didik kita ini sudah berbuah. Biarlah hanya Tuhan yang boleh membalaskan kebaikan serta jerih lelah Bapak dan Ibu. Pada kesempatan saat ini juga saya ingin menyapa Bapak dan Ibu orang tua siswa. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu untuk menjadikan sekolah Kristen Trimulya menjadi pilihan terbaik untuk mendidik putra dan putri Bapak dan Ibu. Biarlah nilai-nilai iman, integritas, serta ilmu yang selama ini kami tanamkan kepada putra dan putri Bapak dan Ibu kelak akan menjadi bekal dalam mereka menghadapi masa depan mereka. Sekali lagi, terima kasih dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. 下面我们一起来唱校歌 Mars Trimulya
请大家起立。Shalom, para orang tua murid yang saya hormati, para guru pengajar, dan murid-murid yang saya kasihi. Apa kabar? Saya harap kita semua sehat dan bersukacita hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua murid yang sudah banyak membantu dan mensupport anak-anak hingga mereka sampai di hari kelulusan. Saya mengerti, tidaklah mudah untuk terus memotivasi anak-anak kita, sehingga mereka mempunyai karakter yang baik dan optimis dalam melalui masa pandemi ini. Terima kasih juga atas kerjasama yang baik selama ini antara pihak orang tua dan pihak sekolah dalam menghantarkan para siswa dan siswi menyelesaikan pendidikan di sekolah Kristen Trimulya ini. Saya bahagia bisa melihat wajah anak-anak di momen kelulusan ini. Meskipun kalian harus belajar dari rumah selama 1,5 tahun, saya bersyukur di masa pandemi ini kalian bisa menyelesaikan dan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam semua tugas-tugas kalian. Terima kasih atas usaha kalian dalam memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan tugas-tugas dan bekerjasama selama kegiatan belajar mengajar ini. Hal ini adalah tanggung jawab yang besar dan kalian dapat melakukannya dengan baik. Mari kita gunakan masa pandemi ini sebagai motivasi untuk semakin berkembang menjadi lebih baik di level SMA. Mari kita semua jangan patah semangat. Go to the next level. Ingatlah satu hal, Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tetap percaya kita ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Saya masih ingat beberapa murid yang pernah berkata, "Untuk pertama kalinya saya kangen datang ke sekolah, Mister." Mister pun merasakan hal yang sama. Mister dan para guru pun juga merasa kangen dengan semua keunikan dan waktu kebersamaan yang menyenangkan bersama kalian. Mari kita terus doakan untuk berlalunya masa pandemi ini. Mari terus berharap penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, serta siswa-siswi kelas 9 yang saya kasihi. Izinkan saya pada saat ini mengumumkan 6 lulusan terbaik SMP Kristen Trimulya Angkatan ke-42 tahun pelajaran 2020-2021. Lulusan terbaik ke-6 diraih oleh Florella Kristiana Bun dari kelas 9A. Lulusan terbaik ke-5 diraih oleh Claire Juniko Susantio dari kelas 9B. Lulusan terbaik ke-4 diraih oleh Elis Yosi Adistana dari kelas 9B. Lulusan terbaik ke-3 diraih oleh Kimberly Graciana Krisnawan dari kelas 9A. Lulusan terbaik kedua diraih oleh Elvina Caroline dari kelas 9B. Dan lulusan terbaik pertama diraih oleh Stephen Nathaniel Hadiyatna
dari kelas 9A. Selamat kepada 6 lulusan terbaik. Dengan iman, ilmu, dan integritas, mengejar mimpi, membuat prestasi, dan menjadi berkat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pengalungan medali oleh orang tua sebagai tanda kelulusan siswa SMPK Trimulya Angkatan ke-42. Dilanjutkan dengan doa oleh orang tua kepada anaknya masing-masing. Inilah lulusan SMP Kristen Trimulya Angkatan ke-42 tahun pelajaran 2020-2021 dari kelas 9A. Benedict Bernie Stefania Suwandi, Bertrand Asya Niti Wijaya, Brandon Nathan Tirta, Clarissa Anastasia, Daniel Louis, Darren Geraldi Darmawan, Darren Vinegan Teja Chandra, Florella Kristiana Bun, Graciela Elaine Kurniawan, Jefferson Indra Praja, Jonathan Matthew Leon, Keegan Gerald Yahya, Kimberly Graciana Krisnawan, Liselsia Wiryana Effendi, Natasha Delanov Sempurna, Natasha Olivia, Regan Christopher Jackson, Samantha Wong, Stephen Nathaniel Hadiyakna, Winston Nathan. Dari kelas 9B, Aaron Nicholas Gunawan, Cheryl Natalie Santoso, Claire Juniko Susantio, Alice Yosi Adistana, Elvina Caroline, Hosea Immanuel Suryadi, James William Irwan, Jeremy Karsten Setiadi, Joseph Nathanael Pasaribu, Yosua Nathanael Yangci, Kesia Emanuela Setiawan, Kimberly Amabel, Kimberly Williams Darmana, Marcelino Varian Saputra, Mario Van Hans Kolopaki, Ralph Jeremy Sunarto, Renaldi Wahyu Dinarta, Renita Nasya Nataputri,
Samuel Darren Kusmajaya, She, Tong Sophie Michelle. Dari kelas 9C, Alexandra Natalia Mulyanto, Alicia Kathleen, Arwen Chi, Kathleen Karenza, Christopher Rafael Chandra, Daryl Nathan Wijaya, Eldon Truman Sulungbudi, Elizabeth Natasha Halid, Jevan Jasril Jayana, Kenneth Jehonathan Wijaya, Matthew Karis Immanuel, Nicholas Abil Sinatra, Koi Renata Theoni, Sebastian Juliano, Sharon Levia Tanto, Stephen Gerald Setiadi, Tobias Krisander Theopelus, Valeria Genevin Kilen Hartono, Yosua Yuswandi Putra. Our warmest congratulations to all 9th graders who have graduated today. I would like to present to you the President of the SMPK Trimulya Student Council as she delivers her message to the graduates. This will be followed by words of wisdom from the parents representative of the graduates. A blessing everyone, my name is Victoria Lewis. Warmest congratulations on your graduation. Congratulations on your graduation and best wishes for your next adventure. You have done your best in junior high school and finally the day has come for you to graduate. This is a big challenge for all of us, but through the grace of God, our teachers were able to conduct home-based learning and we were able to continue our education despite what is happening around us. We would like to express our thanks for the years that we have known you as our big brothers and sisters. We wish you brighter days to come as you continue your study and may God grant your wisdom. Once again, congratulations on your outstanding achievement and God bless you as you continue to the next level. And my name is Lois Victoria Marsano. On behalf of ASIS, we would like to say warmest congratulations on your graduation. Congratulations on your well-deserved success. Our schooling for the last 1.5 years is not easy at all. Due to pandemic, we need to study online and have our home-based learning. And for today's graduating class, regardless of this hard situation, you have finished your junior high school and managed to graduate through this pandemic. Thank you for giving good examples for us and also for the friendship. May God continue to bless you and keep you healthy. As the Bible says in Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Once again, congratulations on your outstanding achievement and God bless you as you go forward to the next level. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, atas segala pemeliharaan, kasih, perkenanan, dan anugerahnya yang luar biasa. Sehingga hari ini kita dapat bersuka cita bersama dalam keadaan baik walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetapi kita dapat melaksanakan wisuda siswa-siswi SMP Kristen Trimulya angkatan ke-42 ini. Tidak terasa waktu cepat berlalu. 3 tahun putra-putri kami menyelesaikan pendidikan di tingkat pertama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sekolah SMP Kristen Trimulya yang telah mendidik anak kami dari kelas 1 hingga kelas 3 dengan sistem sekolah yang baik, manajemen yang baik, dan juga disiplin yang ditanamkan, membuat anak-anak kami menjadi baik dan takut akan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, dan staf SMP Kristen Trimulya
yang telah mendidik anak-anak kami dari hari ke hari, sehingga menghasilkan anak-anak yang siap menjadi berkat. Segala pengorbanan, pengajaran, kesabaran, dan perhatian Bapak Ibu Guru, semua merupakan jasa yang begitu besar. Kiranya kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu Guru. Kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari anak-anak kami, bahkan kami para orang tua murid selama 3 tahun ini. Dan selamat kepada semua siswa-siswi yang telah melewati 3 tahun dengan baik. Kami bangga dengan kalian. Teruslah menjadi anak panah di tangan pahlawan, menjadi anak muda yang penuh dengan semangat, takut akan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa dalam mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Sesungguhnya Tuhan ingin melesatkan kalian ke tempat yang lebih jauh, ke level yang lebih tinggi. Maka itu jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa Tuhan mempunyai rencana indah karena masa depanmu sungguh ada. Akhir kata, kami berdoa untuk SMP Kristen Trimulya menjadi SMP terbaik yang menghasilkan anak-anak yang menjadi berkat dan terang bagi dunia. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati. Shalom. 不知不觉中，3年的时光已过去了。我们这一届是不同寻常的一届，在过去的这1年里，我们都做出了很多改变，要去适应很多新的生活方式。有时候，我们感觉很难去改变、去适应，但是想到上帝一直都与我们同在，就给我们增添了很多的力量。这就是我们三一学校初中部第42届毕业生的一些独有的会议。Are you ready? I don't know. July 2018, where our story began. We didn't know it back then, but we were about to have some of the best years of our lives. Some of us were strangers to each other, but somehow, we all became friends, having fun, playing along, and struggling like it's the end of the world. Remember when we first got sorted into our houses? We didn't quite know where we were gonna be. We weren't even sure if we wanted to be sorted. But as time goes by, we felt like we belonged. They taught me to have fun and enjoy whether we win or lose. Jakarta. It was a great escape for us. We went to Dufan, Waterboom, the National Library. Such memorable places. Oh, and we rode a train there. That was something different. We had shepherding once every 2 weeks, together with our teachers and friends. We also did laboratory work every week. We alternated between the biology and physics practicum. It was quite fun and educational. This was one of the times we cooked together. We had fun preparing and enjoying various foods. This was when we went on a field trip to Lapan, which is located near our school. We walked there while laughing and making jokes along the way with our friends. We listened about the history of Lapan, astronomy, and meteorology. We were also invited to look through the big telescope they have on their rooftop. We went to Eko Bambu Cipaku, where we got to play a lot of traditional games, like Tongklak and Enggrang.
We also got to cook some chendol together. How about when we cleaned the class together? It was harder than we thought it would be, but we worked hard together and made our class cleaner than ever. We decorated our classes to fit the Christmas cheer. It was tiring, but it was quite nice. We also had a gift wrapping class. On August 3rd, 2018, our school did a KKR event brought to us by Dr. Andik. This event was held at Bintang Mulia. Science, technology, engineering, and mathematics. STEM was both challenging and fun. We were divided into teams to do an experiment which would be presented in about a month. In our first year, we made a miniature of our school's sports center. Oh, and we also had potlucks every year. We each brought some food of our own and ate it together with our friends at school. Our time in 7th grade soon passed, and 8th grade came along. Different classmates, different homeroom teachers, different classrooms. Unforgettable stories happened that year. We took a bus ride to Yogyakarta. It was quite the experience. We visited Candi Borobudur, Candi Prambanan, Gunung Merapi, Puncak Pecici, Desa Ekowisata, and Malioboro amongst other places. We made so many cherishable memories there. And in January 2020, we went to Pascal 23 and watched a movie named Golden Job together. It was really great to be with you all. We went on quite a few hiking trips. They were all tiring, but each was fun and special on its own. We celebrate every Chinese New Year with the Chinese Cultural Festival. Everybody at Trimulya can take part in this event. There are various activities you can do, like making a Chinese poster with friends, calligraphy, wushu, Chinese shuttlecock, etc. Retreat was a great bonding experience. We got to listen and really connect with other people there. We were doing great at school until Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan bahwa langsung kasus corona pertama di Indonesia. Since then, all we saw are screens of Zoom meetings, assignments, and tests. We lost touch on what was fun at school, although we did play some games together such as Kahoot and quizzes. Still, it didn't feel the same as it did before the pandemic started. Without realizing it, we arrived at our last year. There's not much to say about these days. We just learned at home for 2 semesters. We learned through Zoom meetings and Google Classroom, even though we didn't quite understand some of the lessons. Even then, we still hung out through calls and finished our assignments while trying to ignore our urge to focus on other things. Even though everything was done online during the time of this pandemic, we still managed to help out the ones in need. I'll miss everything that happened these years. The good, the bad, the happy, some of the sad. Our mistakes, accomplishments, fights, everything. I'll miss the school, I'll miss everyone. I'll miss our teachers and friends, and all the classes we had to take together. These past 3 years have helped us grow and learn to be our very own person. Though I must admit, it was a rough journey. I'm thankful that this all happened.
Are you ready? Yes, to the next level.尊敬的老师们、家长们、亲爱的同学们，大家好，我是李小希。今天我们聚在线上来庆祝我们的毕业典礼。首先就要感谢上帝的恩典，主耶稣的恩典伴随我们一路走来，我们都能顺利毕业。我们能够顺利毕业，真的还要感谢我们父母给我们的爱和支持。他们总是爱我们，关心我们，尤其是当我们犯错误的时候，父母又总是耐心地教导我们。父母一直在关注着我们的成长，他们总是希望我们都有进步。在这里，我们要感谢我们的父母，谢谢你们给我们的爱与鼓励。你们的爱让我们更加成熟，也让我们做好了迎接下一个挑战的准备。谢谢爸爸妈妈。To the honorable board members, to our indefatigable principal Mr. Fairfan, to our incredible and passionate teachers and non-teaching personnel, to our amazing parents, and to all of my wonderful friends, I wish you a pleasant day. I wanted to start off by giving thanks to God who gathered all of us here today and for giving us a chance to experience these wonderful 3 years of junior high school. We now have finally completed another chapter in our book, another level in our game. Through all the ups and downs that we have gone through, it is time for us to move forward. I believe that we are ready to be in senior high school, although we will really miss each other. We are so appreciative for all the memories we've made. I'm glad and grateful to be a part of the 42nd batch of Trimilia Junior High School. The 3 years we have spent together in our alma mater was a noble one, because we have experienced schooling during pre-pandemic and pandemic conditions. There were a lot of challenges and we had to adapt and adjust to this new situation. But nevertheless, through the grace of God, we were able to do our very best, despite of the circumstances. Indeed, we are experiencing hardships until now because of this new normal. But all good stories must have complexities, and our stories are making us stronger and more resilient. To the board members who are working behind the curtain, thank you so much for the decisions you have made to make education in Trimilia better and more conducive. To our amazing teachers, please accept our heartfelt gratitude for every note, discussion, lecture, for every motivation, for every teaching moment you showed us, and even for the scolding you gave us. We know you did those things so that we will become the better versions of ourselves. You have helped us along this way and you will hold a special place in our hearts. We will now walk into a new path of our lives. We will now go to the next level. We look forward to our future as we look back into the past that has shaped us. To the guidance and love of our God Almighty, we will maintain our faith, our integrity, and our knowledge. To God be the glory. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mr. Fairfan, Bapak Kepala Sekolah Trimilia Hits, dan guru-guru yang kami hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Saya di sini mewakili kelas 9 tahun ajaran 2020 sampai 2021. Tidak terasa sudah 3 tahun kita bersama dan tentu tidak lepas dari kesan kebersamaan yang kita sudah lewati bersama guru-guru serta teman-teman seangkatan.
Selama kita bersekolah di sini, kita tahu bahwa kita sering melakukan hal-hal menyenangkan atau menyesalkan bagi guru atau teman sekelas. Para guru di sini selalu mengajar dan mendidik kita untuk menjadi lebih baik, meskipun kita selalu membuat banyak kesalahan di sekolah. Para guru dengan sabar mengajar kami dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga mereka tidak tahu menjadi tahu, dan mereka tidak bisa menjadi bisa. Karena itu, saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada guru yang di sekolah tercinta ini. Dan untuk teman-teman yang saya cintai, kita sudah melewati 3 tahun ini dengan penuh rintangan. Walaupun terkadang ada masa sulit, kita dapat melewatinya bersama-sama. Terima kasih sudah membuat hari-hari di sekolah menjadi penuh warna. Dan jangan terlalu sedih teman, marilah berbahagialah, karena kamu akan menemukan suasana yang baru. Bukan di sini lagi, tapi di sana. Cukuplah setiap kenangan yang telah kita tanam akan menjadi kenangan yang tumbuh subur, menabur benih sukacita di antara kita, karena kita tidak perlu berada di sini. Kita tidak harus selalu bersama. Kita harus melanjutkan langkah ini mungkin ke tempat yang berbeda, yang siap untuk kita jalani. Para hadirin semua, harus ada perpisahan dalam satu pertemuan, sama seperti sekarang. Ketika kami datang ke sini untuk belajar dari guru-guru, kami akan selalu mengingat jasa Bapak dan Ibu guru di sekolah ini. Kami berharap kenangan yang pernah ada di sekolah ini akan selalu diingat dan menjadi kenangan indah. Hanya itu saya bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Creativity, cooperation, and perseverance. These are the virtues honed and presented by the class of 2021 graduates. Together, let's gaze upon their performance. This is Trimulya Miti in Creativity. And the Oscar goes to Margaret Sixel, Mad Max Fury Road. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Chasing it tonight, doubts are running around her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately.
Step in your life. I know it's hard.
Our beloved teachers. It's hard to accept that this time has finally come. We still remember the first day we met you. You were intimidated, not knowing any of you and how you were going to treat us. Now, after all we've been through, we have grown to know and even care about you. Thank you for guiding us to be the person we are today. For putting up with our mess, our chaos, our laughter, and our tears for the past 3 years. Thank you for encouraging us to keep on striving to be a better version of ourselves. For the fun, the frustration, and the relief, we thank you for making these memories with us. Things might never be the same after this, although we might get separated by time. We'll remember you for being the person that helped us, the person that taught us, the person that cared, the person engraved within so many of our memories, and the person who sacrificed their time and energy for the sake of our education. Thank you for everything you gave us during these past 3 years. We will all hold a special place in every single one of our hearts. Thank you. Thank you. Okay, let's pray for the closing this event. Thank you, Lord, for making us worthy to stand before you, to worship you through your Son, Jesus Christ. And more than that, we're so grateful and joyful for this graduation event. Thank you for the wonderful time that we have shared. And Lord, as we close this meeting, may bless from Father, Son, and the Holy Spirit abide in us forever and ever. Amen. We have now reached the culmination of our graduation program. We bow down in humility before God because He granted His grace to all of us, especially to the graduates today. We would like to express our heartfelt gratitude to those who have made this 42nd SMPK Trimulya graduation ceremony a memorable one. To our dear graduates and to all of us, let us go to the next level. God bless us all.